Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 10. Malam pun datang. Sekarang mereka berdua mulai belajar saling terbuka, belajar memahami satu dengan yang lain. Kini, mulai ada secercah semangat baru dalam diri Cinta, untuk menatap masa depannya bersama Adit. Malah pada saat makan malam, Cinta sudah bisa sedikit bersikap manja pada Adit. Tanpa sungkan, Adit pun menuruti permintaan Cinta tanpa protes, tetapi tetap lembut dan tegas. Kok beda mobilnya? Mas Adit, bukan bawa limousin? Tanya Cinta, iseng pada saat sedang menunggu pesanan mereka datang. Oh, itu mobil bos Adit, Cin. Memang biasanya bos percayain mobil itu untuk Adit urus dan bawa pulang, jawab Adit berbohong. Tetapi ia berusaha untuk tetap santai. Pelayan restoran datang membawakan pesanan mereka. Cinta memesan bebek panggang, sementara Adit memesan gurami bakar, serta 2 gelas es kopior. Sejak merasakan makan menggunakan tangan, Cinta sekarang seperti sudah terbiasa. Ia tanpa ragu mulai mencelupkan tangannya ke dalam baskom khusus untuk cuci tangan. Mereka memulai makan malam dengan penuh kegembiraan. Terutama Cinta yang hatinya sedang merasa bahagia, karena perhatian yang begitu tulus dari pemuda itu. Sesekali, Adit iseng mengambil daging bebek yang ada di hadapan Cinta. Membuat Cinta sedikit cemberut dengan kejahilan Adit. Tetapi tidak disangkanya, ternyata niat Adit berbeda. Ia mencubit daging bebek itu, lalu ia mengambil secuil nasi. Kemudian ia dengan santainya mengarahkan tangan kanannya ke mulut Cinta. Buka dong mulutnya, kata Adit memberi aba-aba seperti layaknya mau menyuapi anak kecil. Cinta dengan wajah tersipu merah, membuka mulutnya. Tangan kanan Adit pun segera menyuapi nasi, bercampur suiran daging bebek itu ke mulut Cinta. Ada senyum rekah di wajah Adit saat melakukan itu. Sementara Cinta merasa malu, tetapi juga bahagia. Karena hal kecil itu tetapi berkesan romantis. Maka ia pun berinisiatif melakukan hal yang sama. Dan ia menyuapi Adit dengan cara yang sama. Kini perlahan hati keduanya semakin dekat. Ada keinginan dari mereka untuk bisa saling membahagiakan satu dengan lainnya. Malam yang indah, di mana di atas mereka, bulan begitu terang, karena malam itu posisi bulan sangat sempurna cahayanya. Ya, seperti kata orang. Kalau hati yang bicara, waktu tidaklah terasa lama. Padahal di sana mereka sudah hampir 1 jam bercanda, saling suap-suapan. Sementara itu, tanpa mereka berdua sadari, ada sepasang mata terus memperhatikan kemesraan dua insan tersebut. Kamera HP yang diarahkan ke mereka, tanpa mereka tahu dan sadari. Sementara yang mengambil foto tersenyum puas, dan segera mengirimkan foto hasil jepretan melalui aplikasi WA. Dengan senyum licik dan senang. Orang yang mengambil foto mereka, lalu pergi dari tempat tersebut. Sementara itu di kediaman Tasya. Bip, bip bunyi ringtone, menandakan ada pesan WA dari seseorang. Tasya segera membuka aplikasi, yang paling banyak digunakan di belahan bumi ini. Ternyata dari Ferdi, orang yang dimintai bantuannya untuk memata-matai Adit. Wah, siapa cewek yang sedang bersamamu? Lihat saja apa yang akan aku lakukan. Adit itu cuma milikku. Tidak boleh ada yang bisa memilikinya selain aku. Gerutu Tasya sebal, ketika melihat foto kemesraan Adit dengan Cinta. Pantas saja beberapa hari ini, kamu sulit untuk ditemui ataupun dihubungi. Ternyata kamu sedang asyik berdua-duaan dengan PL itu, omelnya geram sendiri. Tasya kemudian menulis pesan untuk Ferdi, agar terus mengikuti kemana Adit pergi. Tentu tidaklah murah, ia membayar jasa informasinya itu, yang ia transfer ke rekeningnya. Setelah pesan WA sudah di-read dan dibalas oleh Ferdi, Tasya kemudian keluar dari ruangan kantornya, untuk pulang ke rumah. Tetapi ia berpikir, apa sebaiknya malam ini ia ke rumah Adit. Ia yakin Adit pasti pulang besok pagi. Tasya keluar kantor menuju ke parkiran, di mana mobil BMW seri 7 warna putih terparkir di sana. Tasya coba menelepon Adit, tetapi tetap saja nomor ponselnya tidak aktif. Tasya makin terbakar cemburu dan marah, atas sikap Adit yang cuek dan seakan sengaja menghindarinya. Sebelum menyalakan mobil, Tasya sempat menghubungi papanya malam itu. Ia berniat tidak pulang ke rumah,
melainkan akan tidur di rumah Adit. Namun, dalam perjalananku menuju ke rumah Adit, tiba-tiba mobilnya oleng. Tasya segera menepikan mobilnya, yang berjalan tidak stabil. Dan kalau dipaksakan, maka ban luarnya bisa lebih parah. Kenapa ini? Jangan-jangan bannya bocor lagi, gerutunya kesal sambil memukul kemudi mobil. Mana sepi lagi nih, tempatnya? Tasya segera membuka ponselnya. Menghubungi supir rumah, yang telah berusia 40 tahun, bernama Pak Amin untuk menjemputnya. Tut, tut, tut. Ya, halo Non. Ada perlu apa ya, Non? Sapa supir rumah, sopan saat ia menerima telepon dari Tasya. Ini dengan Tasya, Pak. Buruan Pak Amin ke sini. Mobil saya bannya bocor, Pak. Saya mau keluar dari mobil takut Pak tempatnya sepi. Jemput saya di Jalan Basudil depan Indo April, Pak. Siap, Non. Saya segera ke sana, Non. Kebetulan saya tahu tempatnya. Iya, Non. Non jangan keluar-keluar dari mobil ya, Non. Karena daerah itu rawan, sering terjadi perampokan. Suara Pak Amin dari ujung telepon sana. Ya udah jangan lama-lama, Pak. Buruan jadi takut nih. Iya, Non. Sahutnya singkat. Tasya pun menutup teleponnya. Kok jadi gini sih? Mana tempatnya serem banget. Gumam Tasya bergidik ngeri. Dan tidak berapa lama, ada suara ketukan dari luar kaca mobil. Tok, tok, tok. Seorang lelaki berbadan kekar bertampang seperti preman. Dengan sekujur tangan bertato, memakai kalung perak yang panjangnya sampai menyentuh ujung ikat pinggang. Lelaki itu berada di pintu sebelah kanan, tempat Tasya sedang menyetir. Preman itu menyuruh Tasya keluar dari mobil, sambil ia menodongkan pisaunya. Untung saat itu mobil kaca semuanya otomatis lock. Saat ditekan tombol itu, pintu akan kembali menutup dengan sempurna. Buka pintu. Cepat. Ancam preman itu sambil menodongkan. Sementara dua orang lagi berada di kaca sebelah kiri. Satu orang bertubuh sedikit kurus, dengan tato di seluruh lengan tangan kiri dan kanan. Satu orang lagi bertubuh gemuk di sebelah kirinya, terpasang anting-anting perak bergambar tengkorak. Di tangannya, preman itu memegang pipa besi panjang, yang ia panggul di bahu kanannya. Tasya menjerit minta tolong. Berharap ada warga, polisi atau siapapun itu, muncul dan membantunya dari situasi ini. Seorang preman berbadan gemuk malah menggoyang-goyangkan mobil BMW itu, membuat Tasya makin panik dan histeris menjerit ketakutan. Tolong, tolong! Teriak Tasya dari dalam mobil histeris. Namun, tiba-tiba, preman yang berada di sebelah kanan itu jatuh tersungkur, sambil memegangi perutnya. Ternyata seorang pemuda tampan menghajar preman tersebut. Aku yang tadinya ketakutan, sedikit bisa merasa tenang, karena adanya bantuan pemuda itu. Melihat temannya tersungkur dihajar pemuda itu, kedua temannya yang lain memburu pemuda itu secara bersamaan. Aku sempat histeris, saat pipa besi itu melayang di atas kepala pemuda itu. Tapi dengan sigap, si pemuda menundukkan kepala, dan ia melesat maju melayangkan pukulannya. Yang telah mengenai wajah preman bertubuh kurus itu. Sehingga membuat preman bertubuh kurus itu menjadi limbung, tubuhnya terhuyung-huyung memegangi hidungnya, yang mengeluarkan kecap segar. Tanpa memberi kesempatan, kepada preman bertubuh kurus itu. Pemuda tersebut langsung melayangkan pukulannya ke perut, dan diakhiri dengan tendangan memutarnya, yang sekaligus merobohkan preman itu. Preman itu terkapar, dengan pipa besi yang masih berada di tangannya. Sementara preman yang bertubuh kekar, yang tadi tersungkur mulai berdiri. Ia menyeringai dengan wajah yang seram dan geram, karena dipecundangi oleh pemuda itu. Mereka seperti memberi kode, kepada preman berbadan gemuk itu. Untuk sama-sama mengeroyok pemuda itu. Preman berbadan gemuk itu kemudian maju merangsek, mendekati pemuda itu. Sementara pria berbadan kekar itu juga, mengurung pemuda itu. Dan mereka berdua secara bersamaan menyerang pemuda itu. Pada saat bersamaan, pemuda itu sedikit kehilangan fokusnya, saat ia menghindari pukulan pria berbadan gemuk. Dari arah belakang, preman bertubuh kekar itu menghunuskan pisaunya ke perut pemuda itu. Pemuda itu sedikit terlambat untuk menghindar, hingga keras. Jeritan pemuda itu. Saat kulit perut sebelah kirinya tergores pisau tajam pria itu. Aku melihat baju pemuda itu sobek di bagian perut sebelah kiri.
dan seketika kecap segar mulai merembes, membasahi kaos yang ia pakai. Pemuda itu geram dan marah. Kemudian ia berbalik badan, dan langsung memburu preman yang memegang pisau itu. Tanpa memberi kesempatan pada preman itu menyerangnya, pemuda itu langsung melayangkan pukulan kombinasi uppercut dan jab, yang ternyata telak menghantam wajah preman itu. Sehingga membuatnya sempoyongan, dan pisau yang dipegangnya terlepas dari tangannya. Di saat bersamaan pula, pemuda itu kemudian menghantamkan dengkulnya ke kepala preman bertubuh kekar tersebut. Hingga membuat preman itu hanya menjerit kesakitan. Aaakah, dan akhirnya tergeletak pingsan, dengan wajah berlumuran darah. Saat preman bertubuh besar ingin maju menyerang pemuda itu. Dor, tiba-tiba ada suara tembakan keras dari arah belakangnya. Yang sekaligus juga mengagetkan Tasya saat itu. Angkat tangan! Teriak tegas petugas kepolisian itu, sambil menodongkan pistolnya. Dengan tubuh bergetar, preman itu mengangkat tangan dan berhenti bergerak. Tiba-tiba, Pak Amir dari arah belakang polisi tadi, sedikit berlari menghampiriku. Aku yang melihat kondisi saat sudah aman, memberanikan diri membuka pintu mobil. Non Tasya, nggak kenapa-kenapa? Tanya Pak Amir. Supir keluarga yang terlihat cemas, setelah melihat kejadian ini. Aku hanya mengangguk. Walau tak bisa menyunggingkan senyumku, karena masih syok atas peristiwa ini. Maafin Pak Amir, Non. Tadi saya minta bantuan terlebih dulu ke Polsek Basudil. Sebelum ke sini, katanya mencoba menjelaskan. Cepat! Kalian ringkus para cecunguk-cecunguk ini. Mereka selalu meresahkan masyarakat, perintah tegas seorang perwira polisi saat itu. Siap, Endan. Sahut salah seorang petugas polisi itu, setelah mendengar perintah atasannya. Mbak, Mas, beserta Bapak, kalian ikut ke kantor ya, untuk bersaksi atas kejadian ini, ucap perwira polisi itu sopan dan tegas. Iya, Pak, sahut pemuda itu tegas. Aku hanya mengangguk, mengiyakan perkataan perwira polisi itu. Untuk mobil Mbak. Nanti petugas kepolisian akan mengamankannya, sebagai barang bukti tindakan perampokan, kata perwira polisi itu. Kemudian, ia memanggil anak buahnya untuk mengurus semua. Sementara, Tasya segera melangkah menuju mobil yang dibawa Pak Amir, Toyota Alphard. Sebelum masuk ke mobil, Tasya sempat melihat sesaat ke arah pemuda itu, yang saat ini sedang diberi pertolongan oleh petugas kepolisian. Pemuda itu pun sempat memandang Tasya sejenak. Lalu ia mulai ditanya petugas kepolisian, mengenai kronologi kejadian saat itu. Setelah hampir 2 jam, menjalani berbagai pertanyaan sebagai saksi. Akhirnya aku diperbolehkan pulang oleh petugas kepolisian, setelah aku dan pemuda itu menandatangani berkas perkara, atau BAP sebagai saksi di TKP. Iya Mbak. Kenalin saya Robi, ucapnya sambil mengulurkan tangan pada Tasya. Tasya, jawab Tasya singkat. Terima kasih, Mas Robi. Sudah menyelamatkan saya tadi, sampai-sampai Mas Robi terluka. Sama-sama, Mbak Tasya. Tadi kebetulan saja saya lewat di sana, dan melihat mereka berniat jahat pada seorang wanita secantik Mbak, sahutnya santai. Iya, Mas Robi. Tasya boleh minta nomor ponselnya? Tanya Tasya, memberanikan diri meminta nomor kontak pemuda itu. Dengan senang hati, Mbak. Ya sudah, Mbak, kalau begitu saya pamit, ya. Kebetulan sedang ada urusan, ucap Robi seperti terburu-buru. Iya silahkan, Mas Robi. Nanti aku kontak jika sudah sampai di rumah, ucap Tasya gugup. Pemuda yang bernama Robi itu pun melangkah menuju motornya, yang terparkir di dekat mobil Toyota Alphard yang dikendarai oleh Pak Amir. Secepat kilat motor Kawasaki Ninja 500cc itu melesat cepat. Meninggalkan Tasya yang masih tertegun, dengan ketampanan pemuda itu. Tampan dan cool banget tuh cowok, kok aku jadi mengagumi pemuda itu? Gaklah, masih kalah level sama Adit. Apalagi kelihatannya usianya masih di bawahku. Adit lah yang cocok denganku, gumam Tasya membatin. Non Tasya, kita pulang atau gimana nih, Non? Tanya Pak Amir bingung. Kalau menurut saya, sebaiknya Non Tasya pulang, supaya bisa menenangkan diri di rumah. Papa dan Mama Non tadi sangat khawatir, Non. Iya, Pak. Kita pulang saja, sahutku cepat. Bersambung.